Pembahasan yang terakhir yaitu sebab-sebab selamat dari azab kubur. Apa yang menyebabkan kita selamat dari azab kubur, akhi? Yang pertama yaitu taubat. Orang yang bertaubat dan wafat di atas taubatnya, insya Allah dia tidak akan diazab dalam kuburnya, Pak. Makanya Pak, kita banyak-banyak taubat sama Allah. Banyak-banyak taubat. Kata Rasulullah SAW, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan istighfar kepada Allah, karena aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar 100 kali. Bayangkan 100 kali. Kalau bisa lebih dari itu, Pak. Rasulullah lebih dari 100 kali loh, Pak. Rasulullah SAW kalau pagi baca apa? Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Beliau kalau habis salat duha mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, aku menghitung di majelis taklimnya Rasulullah SAW, beliau lebih dari 100 kali mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Bahkan di akhir hayat Allah turunkan firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kata Aisyah, semenjak Allah turunkan surat ini, Rasulullah SAW selalu mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai akhirnya Rasulullah pun wafat. Makanya banyak-banyak istighfar. Ya. Kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah bagi orang yang mendapatkan dalam kitab catatannya pada hari kiamat istighfar yang banyak. Masya Allah. Di situ datang Tabrani dengan sanad yang hasan. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, banyak taubat, banyak istighfar. Yang kedua, banyak beramal saleh. Di antara amalan saleh yang insya Allah menyelamatkan kita dari adab kubur, Pak, di antaranya apa? Yaitu mempelajari dan mengamalkan surat Tabarok. Surat apa? Tabarok, surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebutkan dalam riwayat Al-Hakim, ada seorang sahabat bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi malam ya, aku dalam perjalanan. Kemudian aku pun singgah untuk istirahat, lalu aku pun mendirikan kemah. Aku tidak sadar kalau ternyata aku dirikan kemah di atas kuburan. Kemudian malam itu aku mendengar ada orang yang baca surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Terus saja. Lalu aku cari di mana orangnya, tak ketemu. Ya, ternyata aku mendengar dari kuburan itu. Maka sahabat ini pagi harinya pun langsung datang ke Rasulullah bercerita. Kata Rasulullah SAW apa? Apa kamu tidak tahu bahwa surat Taubat Tabarok itu yang najiyah, menyelamatkan dari adab kubur. Makanya Pak, pelajari itu Pak, surat Tabarok, hafalkan, pahami, supaya itu surat bisa menyelamatkan kita dalam adab kubur kita. Ya, agung sekali surat Tabarok itu Pak, Masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa ya. Yang ketiga, yang bisa menyelamatkan kita dari adab kubur, yaitu ya akhal Islam azakumullah, wafat di atas tauhidullah. Wafat di atas apa? Tauhid, dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Karena disebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam,
innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabil maghfirah. Hai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu wafat dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan. Lihat, ya. Kalau kata Allah, kalau kita datang membawa dosa sepenuh bumi, lalu kita wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, ya, maka Allah akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Masya Allah, Pak. Cuma syaratnya satu tuh, Pak, tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, walaupun ria, enggak. Makanya penting kita belajar hakikat syirik. Apa sih syirik itu? Syirik besar, apalagi kalau syirik besar itu bisa membatalkan seluruh amal, Pak. Ya, syirik kecil juga kita berusaha untuk tinggalkan supaya kita wafat dalam keadaan telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menyelamatkan dari adab kubur juga, Pak, yaitu kesabaran dalam menghadapi musibah. Iya. Seorang yang sabar dan diberikan oleh Allah kesabaran dalam menghadapi musibah-musibah dunia, insya Allah itu diantara perkara yang meringankan ia di kuburnya, insya Allah. Iya. Maka dari itu ya akal Islam, Rasulullah bersabda apa? Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Iya. Insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kesabaran, Pak. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari adab kubur, Bapak sekalian. Maka siapa di antara kita yang ingin selamat di kuburnya, hari ini kita harus berusaha menyelamatkan diri kita.